Hai Sobat Grit, balik lagi di YouTube channelnya Grit.id. Dan hari ini dia nggak sendirian karena udah kedatangan para pemain dari film Ghost Rider. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar ya. Amin. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja tanya seputar karakternya di film Ghost Rider ini sebagai apa sih? Siapa dulu yang mau mulai? Ya. Di sini karakter gue sebagai Galih. Gue itu adalah hantu di film Ghost Rider. Gue sebagai hantu yang punya diary. Oke. Dan aku di film Ghost Rider berperan sebagai Naya. Naya adalah seorang penulis yang menemukan diary Galih dan menggunakan isi diary Galih sebagai ide untuk novel berikutnya yang mau dia buat. Saya sebagai Darto. Darto itu adik daripada Naya. Darto karakternya penakut, selalu pengen bantuin kakaknya, dan Darto itu selalu ketergantungan sama kakaknya. Pokoknya harus sama kakaknya. Dan iya, itu. Itu ada yang manja ya? Manja, penakut, parnoan. Parnoan, oke. Nah, mungkin cerita film Ghost Rider ini seperti apa sih? Siapa yang mau menjawab? Ibu aja, ibu kan perempuan sendiri. Maksudnya? Kenapa? Aneh ya. Jadi bercerita tentang Naya dan juga adiknya Darto yang baru aja pindah dari apartemen mereka ke sebuah kontrakan baru yang lebih murah karena mereka mengalami krisis ekonomi dikarenakan mereka berdua itu dari beberapa tahun sebelumnya memang ditinggal oleh kedua orang tuanya dan jadinya ya tinggal mereka berdua aja. Dan kalau Naya sendiri dia adalah seorang penulis one hit wonder. Setelah sukses merilis novel pertamanya dia mengalami masa keterpurukan, ada writer's block, dia nggak bisa mikir apa ya dan agak susah gitu menemukan ide untuk novel berikutnya sampai akhirnya pada saat pindah ke rumah baru itu dia menemukan diary Galih, merasa bahwa oh ini isinya menarik banget nih kalau dijadiin novel gitu. Jadi dia bawa ke penerbit suka. Ketika dia baru mau mulai menulis novelnya, muncullah Galih, pemilik diary-nya yang tidak setuju, nggak terima bahwa isi hati dan pikiran dia yang udah dia curahkan di dalam diary itu dijadikan novel oleh seorang manusia biasa. Malu. Setan juga bisa malu ya? Malu, diary dibaca malu. Oh iya. Lagi disebar ya? Oke, proses syutingnya sendiri di mana dan berapa lama? Proses syuting itu di daerah Jakarta dan Depok. Itu 21 hari. 21 hari. Oh ya. Mungkin dari peran masing-masing ada kesulitan nggak sih? Mungkin pertama dulu Kak Mas sebagai Kalau setan. gue sebagai setan itu kesulitannya adalah pertama make up itu kan lama. Dan setelah di make up itu gue juga nggak bisa fleksibel, gue nggak bisa senyum, nggak bisa gini gitu, nggak bisa datar ya? nggak bisa sama sekali nggak bisa nggak bisa nggak bisa mengernyit nggak bisa mengernyit terus nggak bisa karena nanti jadi patah-patah itu jadi kotak gitu, dan gue nggak bisa tidur dengan nyaman, jadi gue tidur tuh harus bener-bener kayak mayat, Tegak gitu ya? tegak gitu gini gitu. Itu sulitannya kalau misalnya dari makeup. Kalau misalnya dari karakternya itu juga ya karena Galih ini gue tidak terinspirasi dari siapa-siapa gitu, jadi ya gimana gue mau Galih, gue harus berdiskusi dengan siapa gitu. Terus gue juga ya jadi proses pencarian karakter Galih ini adalah gue nanya-nanya sama teman-teman gue yang indigo gitulah. Oh, sempat nanya gitu teman-teman gue, emang setan tuh gimana sih gitu, karena gitu. Oh ya mereka tuh gimana ya gitu. Terus ngomongnya gitu ya, ngomongnya kayak manusia aja tapi kaku. Ya ibaratnya kayak lu bayangin aja, jadi katanya lu bayangin aja kalau manusia ngomong ke setan lu pasti gimana ya, awkward sih. Nah iya dia juga sama kayak gitu. Jadi gue ciptakan sendiri, terus akhirnya gue juga nonton film-film horor, tapi film horor Asia, bukan yang Hollywood punya gitu, jadi yang Thailand. Apa gitu-gitu. Sehingga gue kayak oh ya deh mungkin karena setan begini kali ya, kalau bayangan gue tuh hantu tuh begini ya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan gue mati nanti, hantu gue ya kelakuannya kayak gitu. Bayangannya. Oke, itu dari KG Pamungkas. Kalau dari Kak Tatiana ada kesulitan nggak? Kesulitannya kalau untuk dari karakter sendiri sih nggak terlalu
sulit ya, karena aku merasa banyak kemiripan gitu dari aku terhadap si karakter Naya ini, kayak cuek-cueknya. Terus Naya ini memang lumayan tomboy juga karakternya, bisa dilihat dari gaya berpakaiannya sangat santai. Terus kayak mandiri juga. Bedanya mungkin di film ini ya Naya berprofesi sebagai seorang penulis dan mungkin karena ini pertama kali main film horor kali ya, jadi maksudnya aku harus belajar gitu loh untuk memberikan ekspresi ketakutan dan lain sebagainya itu, karena belum pernah sebelumnya. Tapi berapa lama, sesulit itu nggak sih untuk mendapatkan ekspresi ketakutan di film itu? Sebenarnya sih bingung juga ya kalau ditanya butuh berapa lama gitu waktunya untuk mendapatkan ekspresi seperti itu, karena menurutku pada saat latihan agak susahnya kan semuanya ada di bayangan ya gitu, tapi pada saat di set dan memang udah dilakukan secara proper adegannya gitu, di situ sih mungkin baru lebih berasa. Oke. Kesulitannya? Kalau aku mungkin lebih di sini aku harus memerankan sebagai anak SMP, yang mana itu beberapa tahun di bawah aku gitu. Jadi paling aku harus nginget-nginget gitu. Dulu aku kalau ketakutan tuh kayak apa gitu. Nggak mungkin anak SMP ketakutannya sok-sok jaim gitu kayak sekarang gitu kan. Pasti kan masih ada bocah-bocahnya masih kelihatan gitu. Terus mungkin membangun chemistry dengan Tatiana sebagai kakakku sendiri, apalagi kita cuma berdua hidupnya, nggak ada siapa-siapa lagi. Dan itu sih lebih ke treatment untuk ketakutan dan komedinya kan ini pertama kali aku main genre komedi, dan itu sih yang harus banyak belajar gitu, cara ngelucu yang benar dan baik tanpa dibuat-buat. Gitu. Oke, ini kan film pertama horor buat Kak Tatiana ya. Kalau Kak G juga Pertama kali horor juga. Kalau ini kan udah pernah ya. Kenapa tertarik untuk main film horor tapi ada komedinya gitu? Karena ini adalah konsep yang menarik dan baru dan belum pernah aku temuin gitu loh, kayak sebuah film di Indonesia dengan premis yang se-catching Ghostwriter ini. Bahkan pertama kali aku di approach untuk ini tuh sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu, jauh sebelum ada skripnya. Ernest telepon aku cerita kalau dari kelas menulis skenarionya ada salah satu peserta yang punya premis yang cukup unik gitu, tentang what if your ghostwriter was an actual ghost. Karena kan ghostwriter adalah istilah penulis bayangan kan sebenarnya gitu dalam dunia nulis. Dan ya kocak aja gitu loh, kayak ternyata penulis bayangannya emang beneran hantu gitu. Pas baca skripnya lebih kebayang lagi dan lebih suka lagi gitu, karena ternyata lebih deep lah gitu daripada hanya sekedar horror komedi aja. Iya, jawaban Tatiana juga tadi gue lengkapin juga. Gue juga rasa seperti itu sih, kayak gue pas baca premisnya, pas gue baca skripnya juga, sinopsisnya gue tertarik banget. Ditambah lagi dengan adanya the idea of horror plus komedi gitu ya. Jadi sekarang kan horror semua gitu kan. Ya, gue sih nggak mau aja kayak kita tuh orang Indonesia kan kita selalu mendefinisikan diri kita dengan apa yang kita baru tonton kan. Berapa orang sih di sini yang kalau habis nonton film The Raid gitu keluar langsung kayak cut gitu. Gue Pacarnya kayak gitu, pacarnya gitu. Kurang ajar gitu kan rasa, tapi ya gue nggak mau aja gitu. Sekarang kita nih udah berapa bulan itu Indonesia itu selalu dianggap dengan film horor. Berapa tahun mungkin ya lebih. Iya. Dan gue nggak mau aja gitu Indonesia itu dengan populasi berapa ratus juta penduduk isinya adalah orang-orang ketakutan kayak gitu. Ini benar-benar yang di abuse gitu ya, kayak ya untungnya sih bagus ya, nggak kayak kan dulu kita pernah tuh masih sih dulu kalian masih kan dulu yang kayak hantu nenek gayung gitu yang udah mulai dibuat-buat tuh kayak kuntilanak sudah terlalu mainstream, hantu-hantu India apa aja yang ada gitu. Nanti nenek gayung, kakek cangkul, cucu menderita, apa semuanya. kakek cangkul emang Ada nenek gayung, kakek cangkul. Ada itu. Baru tahu. Nanti ada lagi, nggak tahu deh. Kalau misalkan fenomena ini terus berlanjut ya, horor terus berlanjut, gue takutnya tuh nanti ya kan seperti roda gitu, akan kejadian lagi seperti itu, tapi pasti dengan yang lebih era kita gitu. Misalkan
film horor berikutnya gitu. Oke, mungkin terakhir kenapa sih orang harus nonton film Ghostwriter ini? Harus dong, karena ini adalah film perdana dari seorang Benedion Raja Guguk. Banyak orang-orang hebat gitu di balik film ini. Ada Ernest Prakasa sebagai produser, terus Dan pemain. kemudian Pemain iya, juga, benar. oke. Terus maksudnya banyak sekali juga stand up comedian sih ya yang ikut terlibat. Dan ini adalah tontonan yang sangat fresh, segar, ringan, tapi juga dalam. Dan penonton akan dibawa untuk merasakan banyak hal, mulai dari ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri mungkin ada yang baper juga. Oh, iya. Yang jelas pasti akan rindu keluarga dan akan tersentuh. Dan ini adalah satu-satunya film horor Indonesia di mana setan itu bukan ditakutin tapi malah dicandain. Yes, karena kalau setan kita candain, setan tidak akan baper kan, nggak bakal teriak-teriak, ini penistaan setan, atau tiba-tiba kita didatengin setan cyber army, tidak mungkin. Army. Oke. Ada yang mau tambahin? Nggak, cukup. Oke, jadi kapan tayangnya nih? 4 Juni. 4 Juni 2019. Oke, mungkin bisa terakhir promosi. Yes. Teman-teman, jangan lupa tanggal 4 Juni 2019 film Ghostwriter bakal tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Jadi kalian tonton, ajak keluarga juga. Dan pas banget nih karena tayangnya sehari sebelum lebaran, lagi liburan lebaran kan, pasti semuanya udah punya THR. Lagi lupa. kumpul-kumpul juga. Nonton. Jadi rame-rame Sisain uang THR buat nonton Ghostwriter. Yes. ramein bioskop. Daripada kalian mudik, mendingan kalian ke bioskop. Karena mudik jauh, bioskop dekat. Oh iya siap, mudik juga bisa ke bioskop sih. Dan Ghostwriter itu filmnya itu bikin Anda bahagia. Anda bahagia, kami kaya. Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih. Thank you. Sukses selalu.